Regu S008 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Menampilkan Islam Rahmatan lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna ayyah tammal fuqara awal masakin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Pada era modern ini, dinamika kehidupan manusia semakin meningkat. Mobilitas manusia juga semakin cepat. Perkembangan sains dan teknologi yang seharusnya membawa kemudahan dan kesejahteraan, ternyata dalam banyak hal justru menyengsarakan. Terbukti semakin meningkatnya kasus kriminal, yaitu korupsi, perampokan, pelecehan seksual, bahkan pembunuhan disertai mutilasi kerap terjadi. Mengapa semua ini terjadi, hadirin? Antara lain disebabkan minimnya pemahaman nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pada musyabakah syarhil Quran tingkat nasional ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Menampilkan Islam Rahmatan lil Alamin melalui peningkatan spiritualitas menuju Indonesia tangguh. Dengan rujukan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Aku berlindung di bawah kekuasaan Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya ia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun apabila ia ditimpa kesusahan, niscaya ia berputus asa. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar juz 15 halaman 115 menjelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan sifat buruk manusia. Ketika hidupnya senang dengan berbagai kenikmatan, ia lupa Allah, bahkan sombong. Seolah-olah semua yang diraihnya berasal dari keringatnya semata, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kenikmatan ini dikurangi atau dicabut Allah, ia putus asa dan menyalahkan Allah. Dosa demi dosa pun dilakukannya, bahkan tindakan kriminal pun dilakukan. Inilah jiwa yang gersang akibat keroposnya iman. Na'udzubillahi min zalik. Melalui kesempatan ini, kami doakan semoga semua hadirin dijauhkan dari iman yang rapuh dan akhlak yang tercela. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dewan Hakim yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta hajat, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Hadirin, Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. hadirin, hanyalah Allah satu-satunya zat tempat kita meminta pertolongan. Mengingat kembali tragedi yang telah menimpa dunia beberapa tahun silam, termasuk Indonesia, yaitu COVID-19, tidak hanya memprihatinkan karena meninggalnya sejumlah dokter, ilmuwan, ulama, dan orang-orang yang kita cintai, tapi juga meruntuhkan sendi-sendi ekonomi, sosial, dan budaya. Jumlah orang miskin bertambah, hampir setiap hari terjadi perceraian, dunia pendidikan terdampak, proses pembelajaran terganggu. Kenakalan remaja dan tindakan kriminalitas pun nyaris tak terkendali. Kita bersyukur ujian besar ini berhasil kita lewati. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Oleh karenanya hadirin, tidak bisa tidak, spiritualitas bangsa harus ditingkatkan dalam menampilkan Islam rahmatan lil alamin. Apakah spiritualitas itu? Ia adalah keyakinan individu terhadap keberadaan dan keterlibatan Allah dalam setiap waktu, sehingga segala aktivitasnya terbimbing dan terjauhkan dari perbuatan tercela. Hadirin, pakar psikologi dunia
David Myers pernah menuliskan sebuah buku yang berjudul The American Paradox, Spiritual Hunger in an Age Plenty. Beliau mengatakan, di tengah kehidupan masyarakat Amerika yang dikenal sebagai negara makmur adikuasa, ternyata banyak masyarakatnya menderita, tidak merasa bahagia karena jiwanya hampa. Pendapatan tinggi tidak menjamin mereka hidup bahagia. SDM kita harus memiliki dua kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam bukunya yang berjudul Dia di Mana-mana, Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena menjelaskan, kecerdasan spiritual adalah kemampuan memaknai hidup dan memperhalus budi pekerti sehingga segala karya kita bermakna ibadah. Apa akibatnya hadirin jika pembangunan aspek spiritual diabaikan? Sungguh akan membahayakan masa depan bangsa. Saatnya kita bergandeng tangan, lebih bersemangat membawa negara kita Indonesia menjadi negara yang tangguh dan tumbuh. Tangguh imannya, tangguh sainteknya, Tangguh ekonominya, tangguh negaranya, tangguh budayanya, tangguh persatuannya, dan yang tidak bisa ditawar-tawar, tangguh ilmunya, tangguh akhlaknya. Oleh karena itu hadirin, marilah kita mendengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 24. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul Nabi Muhammad apabila ia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dalam Tafsirul Maudhu'i yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan
bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk merespon dengan cepat seruan Allah dan Rasul-Nya. Dengan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan membuka dinding pemisah antara kita dengan perbuatan dosa. Ayat ini menjamin dengan ketaatan yang sungguh-sungguh, maka Allah akan menjauhkan kita dari perbuatan tercela. Hadirin, mari membuka lembaran sejarah. Betapa beruntungnya bangsa ini memiliki tokoh-tokoh besar. Semangat nasionalismenya menggelora. Cahaya keimanannya membakar semangat para manusia, mencekik para penjajah. Sebut saja Bung Tomo, pemuda ini dengan pekikan takbir Allahu Akbar berhasil menghidupkan perang suci di Surabaya. Walaupun moncong senjata siap ditembakkan kepadanya. Hadirin, sekali lagi, inilah spiritualitas bangsa yang menghidupkan semangat para manusia untuk membela bangsa dari penjajahan. Para pejuang kita juga telah menunjukkan sikap spiritualitas yang benar sebagai warga negara. Kita tidak boleh menjadi muslim yang hanya rajin berzikir dan berpuasa, tetapi kita harus menjadi muslim yang terus berpikir dan bekerja keras untuk menjadikan negara kita menjadi negara yang hebat, kuat, bermartabat dan berdaulat. Setuju hadirin? Jika hal ini terus terrealisasi, insya Allah negara kita, Indonesia, akan menjadi negara yang terus menampilkan Islam rahmatan lil alamin, yang sejahtera dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dari uraian demi uraian yang kami sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, untuk menampilkan Islam rahmatan lil alamin, mutlak diperlukan spiritualitas yang benar. Yang kedua, untuk memajukan spiritualitas bangsa dalam menampilkan Islam rahmatan lil alamin, maka diperlukan penghayatan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan. Yang ketiga, keberhasilan pembangunan suatu bangsa dilihat dari pembangunan karakter generasi mudanya. Dengan ini hadirin, kami mengajak semua hadirin untuk senantiasa mengimplementasikan sikap Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikianlah syarahan yang kami sampaikan. Sadaqallahul azim. Maha benar firman-Mu, ya Allah. Lagi Maha Agung. Jalan-jalan ke Sulawesi Barat, Buminya indah dan memikat. Kalau bukan karena iman dan akhlak, Jangan diharap Indonesia akan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.